Halo pemirsa, selamat pagi. Saya ucapkan di hari ini hari Jumat tanggal 17 Januari 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya. Hari ini kita mendapat sebuah kabar yang menggembirakan, ya, yaitu ada gencatan senjata permanen antara Hamas dan Zionis Israel. Ya. Mudah-mudahan kita hanya bisa berdoa, ya, kita hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar gencatan senjata ini benar-benar permanen dan tidak dilanggar oleh kedua belah pihak gitu. Karena mohon maaf ya, kalau masalah gencatan senjata atau ceasefire, ya, antara Israel dan Lebanon aja pihak Israel melanggar gencatan senjata dengan pihak Lebanon atau Lebanon. Tapi semoga saja dengan pihak Hamas, ya, tidak ada pelanggaran lagi terhadap gencatan senjata yang telah disepakati, ya. Jadi alhamdulillah kita patut bersyukur karena dengan adanya prosesi gencatan senjata ini, insya Allah kita sangat-sangat berharap ada perdamaian di Timur Tengah dan Palestina bisa terbuka jalannya untuk menjadi negara yang merdeka seutuhnya dari penjajahan yang disebut media Malaysia itu sebagai negara haram Zionis Israel, itu ya. Dan kita sebagai umat Islam Indonesia juga patut bersyukur karena suara lantang kita dalam istiqomah mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina ini membuahkan hasil. Alhamdulillah wa syukurillah gitu. Kita harus bersyukur, teman-teman. Tidak ada yang sia-sia. Makanya ada seruan agar nanti setelah menunaikan salat Jumat kita bersujud syukur bersama-sama, ya, di seluruh masjid di seluruh Indonesia karena sebuah momentum yang bersejarah ini telah pun tercapai. Amin ya rabbal alamin. Sembari kita berdoa, mudah-mudahan gencatan senjata ini bisa berlangsung permanen. Moge cuy, jam segini. Ya. Ya itu, orang kalau punya moge, gak semua orang bisa punya moge, teman-teman, ya. Sama halnya seperti yang udah saya sampaikan dari kemarin, ya teman-teman, ya. Kalau Anda pengen mendapat sesuatu yang lebih, maka ikhtiarnya harus lebih. Anda seorang penggila motor, seorang pecinta motor, pengen punya moge seperti itu. Moge kayak gitu kan, kayak Harley Davidson itu misalkan. Itu kan harganya waduh, mahal. Kalau pengen punya, ya ikhtiarnya harus lebih. Jangan kemakan doktrin, kamu bangun jam 4.30, kamu harus bangun. Ya, kalau bisa bangun awal, teman-teman. Kalau bisa gini, saya ajarin. Bukan saya ajarin, saya bagi sedikit aja, nggak banyak, ya. Saya bagi nggak banyak kok, ya. Kalau mau gini, teman-teman, ya. Kalau mau gini, kawan-kawan, jangan bangun di jam itu, tapi bangunlah sebelum sholat subuh. Bangun sebelum sholat subuh.
Ya terserah mau bangun jam berapa, yang penting bangun sebelum waktu sholat subuh. Jam 3 boleh, jam setengah 4 pagi juga boleh ya. Terus ngapain? Mandi teman-teman. Mandi, bebersih diri jam segitu. Mandi, bebersih diri habis bangun tidur ya, mandi, bebersih diri. Gak usah pakai air senyamannya. Kalau nyamannya pakai air dingin, sok atuh monggo ya. Tapi kalau nyamannya tidak berair dingin, sok atuh monggo gitu loh. Yang penting bebersih diri, bangun ya. Jam 3 pagi boleh, jam 3.30 pagi boleh, jam setengah 3 pagi pun gak apa-apa. Mandi habis itu, bebersih diri, pakai baju yang rapi, yang pantas, yang layak gitu ya. Yang sesuai, paling penting, yang nyaman dipakai gitu ya. Terus ngapain setelahnya? Ya sholat tahajud. Sholat tahajud terserah mau berapa rakaat. 2 rakaat kuatnya monggo, 4 rakaat kuatnya monggo, 6 rakaat kuatnya monggo, 8 rakaat monggo, 10 rakaat gaspol. Karena sholat tahajud itu jumlah rakaatnya nggak terbatas, minimal 2 rakaat teman-teman. Minimal 2 rakaat, maksimal nggak terbatas. Anda mau melakukan sampai lebih dari 20 rakaat pun nggak apa-apa. Yang penting satu, kuat teman-teman, kuat ngelakuinnya. Sudah tahajud ngapain? Ya zikir, doa, mohonlah pada Allah apa yang pengen dihajatkan, apa aja minta sama Allah ya. Nggak melulu harus yang standar aja. Kan Anda yang tahu pemirsa hajat Anda, ya mintalah sama Allah hajatnya apa. Kalau punya hajat lebih, sampaikan hajatnya apa. Minta sama Allah, ya Allah saya pengen A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N dan seterusnya. Begitu ya. Sudah itu jangan tidur lagi habis tahajud. Ngapain? Ya terserah, mau lanjut zikir boleh, mau lanjut doa boleh, mau baca surah Al-Waqiah itu yang lebih disaranin ya. Jadi teman-teman kalau mau baca surah Al-Waqiah pagi-pagi itu gak mesti habis sholat subuh, enggak. Sebelum sholat subuh mau baca surah Al-Waqiah sembari ngisi waktu nunggu subuh, gak apa-apa, silakan. Habis tahajud baca surah Al-Waqiah gak apa-apa. Enggak perlu kita dibatasi diri kita dengan hal-hal yang tertulis gitu. Enggak teman-teman. Enggak, kita mau baca surah Al-Waqiah sebelum subuh enggak apa-apa. Malah bagus gitu loh. Kita mau baca surah Al-Waqiah sebelum subuh enggak apa-apa ya. Pak kalau lupa habis subuh bacanya, ya enggak apa-apa, silahkan. Yang penting pagi-pagi bacanya. Pagi baca surah Al-Waqiah ya. Nggak apa-apa gitu loh, sambil nunggu subuh gitu misalkan, baca surah Al-Waqiah nggak apa-apa ya, sambil nunggu subuh gitu kan. Iya. Sudah itu gegaslah pergi ke masjid, salat subuh berjemaah. Kalau bisa aja satu keluarga, seisi rumah ya. Kalau punya ART rumah, ajak juga pergi salat subuh berjemaah, pergi salat subuh berjemaah di masjid ya. Karena dalam hadis riwayat Muslim disebutkan, barang siapa tunai salat subuh berjemaah di masjid, ia melaksanakan salat sehari semalam atau semalaman suntuk. Nah, hadisnya kayak gitu bunyinya teman-teman. Oke, kita lanjutin. Jadi
Dari hadis riwayat Muslim disebutkan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa tunaikan salat subuh berjemaah di masjid ya, itu ia melaksanakan salat selama semalaman. Ya, semalaman tuh sehari semalam gitu. Ya, ajaklah satu keluarga kalau perlu dan kalau memungkinkan. Kalau enggak ya dimulai dari diri kita dulu. Ya. Habis salat tahajud, lakukan kegiatan setelahnya, ya. Tunggu ini beberapa saat, kemudian gegaslah pergi salat subuh berjemaah. Kalau bisa dari sebelum azan subuh sudah standby di masjid. Kalau masih banyak waktunya sebelum azan subuh, ngapain enaknya? Ya salat tahajud lagi. Habis salat tahiyatul masjid. Habis salat tahiyatul masjid 2 rakaat, mau lanjut salat tahajud lagi, tidak apa. Tidak apa. Mau lanjut salat sunnah lain, salat tahajud atau salat apa misalkan, salat hajat misalkan, salat taubat. Ya, salat sunnah yang dilakukan di malam-malam, ya, sepertiga malam akhir, lakukanlah. Ya, isi waktu. Ya. Nah, setelah itu setelah salat subuh berjamaah ngapain? Ya kalau punya aktivitas langsung berangkat. Ya, kalau bisa sarapan dulu. Teman-teman, ya. Kalau bisa sarapan dulu. Habis subuh sarapan, enggak apa-apa. Ya, atau sebelum subuh sarapan, enggak apa-apa. Habis subuh lah lebih aman. Habis subuh sarapan, enggak apa-apa. Ya. Habis salat subuh sarapan, ya. Sudah sarapan berangkatlah, gegas ke tempat aktivitas. Kalau yang punya aktivitas. Kalau yang masih punya aktivitas, tak kerja, tak berwirausaha, entah apa gitu ya. Kalau yang bekerja dari rumah gimana? Kalau yang aktivitasnya dilakukan di rumah ngapain? Habis salat subuh ngapain? Ya isilah waktu dengan hal-hal yang lebih berfaedah, teman-teman. Mau lanjut dengan zikir pagi silahkan. Mau lanjut dengan kegiatan lain itu pun silahkan. Itu. Mau lanjut tidur lagi pun juga enggak apa-apa. Ya. Enggak apa-apa itu silahkan, teman-teman, ya. Rezeki sudah diatur sama Allah. Yang paling penting adalah kita hanya berusaha mengikhtiarkan diri kita untuk mengejar dan menjemput rezeki itu. Itu aja kok. Jadi makanya teman-teman, ini saya sedikit berbagi ya. Makanya jangan terjebak dalam diksi. Kenapa kamu harus bangun jam 4.30 pagi? Kamu bangun pagi jam 5 pagi. Mau kamu bangun awal-awal pagi jam apa itu segala macam. Jangan teman-teman, jangan terpengaruh dengan itu. Ya, jangan terpengaruh dengan itu. Ya, semoga yang paling penting apa? Ingat sebagaimana yang telah disampaikan oleh para guru kita, bahwa sesungguhnya salat sunnah sebelum subuh 2 rakaat adalah sama dengan dunia dan seisinya. Lebih kaya dari dunia dan seisinya. Tuh. Mungkin ini aja yang saya mau sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf kalau kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Jumat barokah buat semua.